Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Anggreni Putri dengan NIM 551419020. Di sini saya akan mempresentasikan progres tugas besar saya di mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4. Identifikasi proyek. Apa sih itu definisi dari bangunan bentang lebar? Bentang lebar adalah struktur yang mempunyai kemungkinan penggunaan ruang bebas kolom dengan panjang dan selebar mungkin. Jenis struktur ini memiliki ciri khusus, yaitu pada area yang digunakan berbentuk ruang tanpa sekat. Bangunan tersebut umumnya dipakai sebagai tempat pertunjukan, lapangan olahraga, atau bahkan gedung serbaguna. Lalu definisi dari auditorium. Auditorium merupakan sebuah ruangan atau bangunan besar yang bisa menampung banyak orang dan berfungsi sebagai tempat pertemuan, pertunjukan, seni, wisuda, kuliah umum, dan lain halnya. Auditorium ini bisa disebut sebagai ruang serbaguna. Pasalnya, area ini dapat digunakan untuk sebagai aktivitas seperti pertunjukan teater, drama musikal. Selain itu, ruangan ini juga bisa berfungsi sebagai tempat seminar, wisuda, bahkan tempat untuk kuliah umum. Apa itu struktur lipatan? Struktur lipatan adalah bentuk yang terjadi pada lipatan bidang-bidang datar di mana kekakuan dan kekuatannya terletak pada keseluruhan bentuk itu tersendiri. Bentuk lipatan ini mempunyai kekakuan yang lebih dibanding dengan bentuk-bentuk yang datar, dengan luas yang sama dan bahan yang sama pula. Lalu kita selanjutnya ke objek rancangan. Objek rancangan saya yaitu merupakan gedung auditorium. Tujuan perancangan yaitu dibuatkan perancangan bangunan auditorium berupa menghadirkan suatu objek rancangan yang dapat mewadahi keperluan dalam pendidikan maupun kesenian untuk masyarakat penggunanya. Kedua, menyediakan fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan maupun kegiatan aktivitas para pengunjung. Ketiga, merancang auditorium dengan memperhatikan aspek-aspek kebutuhan dan kenyamanan dari para pengunjung. Rumusan masalah, bagaimana merancang auditorium agar bisa mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan pengunjung. Lalu, di sini ada penjelasan mengenai KDB, KLB, dan KDH. Apa sih KDB? KDB adalah koefisien dasar bangunan, yang dimana angka presentasi perbandingan luas seluruh lantai dasar, bangunan gedung, dan luas lahan atau tanah perpetakan perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang, rencana tata bangunan, dan lingkungan. KDB yang saya dapatkan yaitu berupa 60% kali dengan luas lahan, yaitu sebesar 38.800 meter persegi. Jadi KDB yang didapatkan berupa 23.280 meter persegi. Lalu pada KLB. KLB adalah koefisien luas bangunan, atau yang disebut juga dengan floor area ratio. Adalah perbandingan antara total luas bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. KLB yang didapat yaitu 1,2 kali dengan luas lahan, yaitu sebesar 46.560 meter persegi. Lalu selanjutnya KDH atau koefisien dasar hijau, yang dimana rangka presentasi perbandingan antara luas keseluruhan ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan. Nah, KDH ini sebesar 20% kali 38.800 meter persegi dan didapat sebesar 7.760 meter persegi. Selanjutnya adalah studi banding. Studi banding yang saya ambil adalah dari bangunan auditorium Centennial Hill City Auditorium yang arsitek oleh Morphogenesis. Letak bangunannya berada di Chennai, India. Luas bangunan sebesar 5.518 meter persegi dan berdiri pada tahun 2010. Auditorium ini adalah pusat global untuk penelitian dan perawatan kesehatan dan terletak di Chennai. Proyek ini dimanfaatkan untuk dijadikan peluang untuk menciptakan interior yang melambangkan wajah kota. Pilihan desain morphogenesis untuk menciptakan estetika yang berani dan kontemporer untuk auditorium ini mewujudkan sikap muda dan progresif.
Fasilitas ini dirancang untuk memenuhi beragam kegiatan seperti panggung, kuliah, seminar, webcast, dan siaran. Auditorium direncanakan menggunakan pendekatan yang sama, menggunakan pola geometris, 3 dimensi untuk melewati panel dinding dan langit-langit akustik yang dipasang di kain yang akhirnya menciptakan amplop 3 dimensi untuk ruang auditorium. Selanjutnya adalah Municipal Auditorium of Teulada yang dibuat oleh Francisco Mangado. Letak bangunan ini berada di Spanyol dengan luas wilayah 5.100 meter persegi. Tahun berdiri pada tahun 2011. Auditorium ini menyesuaikan dengan topografi alami plot, membuat auditorium turun ke arah barat daya dan menempatkan area akses utama ke tepi timur laut dan tenggara situs. Akses ini diatur untuk diorientasikan untuk memberikan pemandangan terbaik. Lalu selanjutnya, data existing, lokasi site. Nah, lokasi site yang saya ambil yaitu berada di negara Indonesia, Provinsi Gorontalo, yang dimana di Kabupaten Bone Bolango, di depan Universitas Negeri Gorontalo Kampus 4. Yang tepatnya berada di Jalan Profesor Dr. B.J. Habibie, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Luas tapak ini sebesar 38.800 meter persegi atau sama dengan 3,88 hektar. Dengan batasan tapak yang dekat dengan pemukiman penduduk, bangunan auditorium harus memiliki kedap suara yang maksimal agar tidak mengganggu masyarakat. Data existing tentang batas tapak. Batas tapak bagian utara berbatasan dengan Universitas Negeri Gorontalo. Sedangkan bagian timur itu berbatasan dengan pemukiman warga. Lalu bagian selatan berbatasan dengan lahan kosong. Lalu bagian barat berbatasan dengan kos-kosan. Lalu sirkulasi site. Nah, pada bagian utara tapak terlihat bahwa sirkulasi site ini mempunyai jalan 2 arah yang bisa dilewati oleh kendaraan besar dimulai dari roda 2 sampai roda 6. Ukuran jalannya pun sebesar 6 meter. Sedangkan pada sirkulasi yang ditandai dengan warna biru merupakan jalan 2 arah juga. Namun jika dilewati oleh kendaraan beroda 4 atau lebih, maka jalan ini bisa menjadi jalan 1 arah karena sempitnya jalan ini. Lalu pada jalan yang ditandai dengan warna merah merupakan jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh manusia. Sedangkan untuk kendaraan hanya memuat untuk kendaraan beroda 2 seperti motor. Selanjutnya drainase dan sirkulasi. Pada area jalan terdapat lampu jalan dan juga bisa dilihat terdapat tiang listrik dan juga tiang telepon. Karena dekat dengan kawasan pemukiman, di sekitar tapak ini terdapat tiang listrik dan telepon yang dapat disambungkan ke dalam tapak. Selain itu, jalan raya pun memiliki lampu jalannya tersendiri. Lalu pada bagian drainase, di sekitar tapak terdapat saluran drainase terbuka sehingga dapat dimanfaatkan untuk saluran dari dalam tapak ke luar tapak. Lalu selanjutnya adalah klimatologi tentang intensitas cahaya matahari. Pada pukul 5, di mana matahari mulai terbit dan memberikan cahaya mataharinya pada bagian sisi timur tapak. Lalu pada pukul 12:10 di mana matahari berada di bagian posisi tertinggi di tapak. Kemudian pada pukul 17:35 lokasi tapak bagian barat memberikan cahaya matahari yang tidak terlalu terik karena posisinya sudah berada di sore hari menjelang malam. Dapat dilihat bahwa ini adalah suasana saat di mana matahari mulai terbit, lalu pada matahari posisi tertinggi, lalu di mana matahari mulai terbenam. Lalu kemudian adalah arah angin. Rata-rata kecepatan angin per jam di Gorontalo mengalami variasi musiman signifikan sepanjang tahun. Dan juga arah mata angin per jam rata-rata yang dominan di Gorontalo bervariasi sepanjang tahun.
Angin yang paling sering bertiup dari selatan selama 6,3 bulan dengan persentase tertinggi 91%. Selanjutnya adalah analisis tapak, yaitu lokasi site. Lokasi site ini mempunyai data yang berada di Jalan Profesor Dr. B.J. Habibie, Kecamatan Tulangkabila, Kabupaten Bone Bolango yang terletak di depan Universitas Negeri Gorontalo dan dekat dengan pemukiman. Memiliki potensi yang dimana lokasinya kebetulan berdekatan dengan Universitas Negeri Gorontalo dan belum memiliki gedung auditoriumnya sendiri, jadi cocok untuk pembangunannya. Kendalanya, lokasi tapak tersebut dekat dengan pemukiman warga, jadi bisa menimbulkan gangguan dari dalam ataupun luar. Solusinya, menciptakan bangunan yang nyaman bagi penggunanya dan menjaga tapak dengan pemukiman sekitarnya agar tercegah dari masalah yang bisa saja terjadi di masa depan. Selanjutnya, orientasi tapak. Karena jalan Profesor Dr. B.J. Habibie merupakan salah satu akses masuk ke dalam tapak, jadi orientasi tapaknya menghadap ke arah utara. Potensinya, lokasi tapak yang begitu strategis karena berhadapan langsung dengan Universitas Negeri Gorontalo. Kendalanya, view yang disajikan hanya berupa rumah pemukiman ataupun dengan lahan kosong. Solusi memberikan pagar dinding sebagai pembatas tapak dan menjadikan sebuah eksterior yang lebih nyaman untuk dilihat. Selanjutnya, analisa tapak kebisingan. Tapak ini mempunyai data existing yang dimana lokasi tapak yang berada di jalan raya, universitas, bahkan pemukiman. Potensinya tidak setiap saat lokasi ini mengalami kebisingan tingkat tinggi, hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Kendalanya, dikarenakan dekat dengan pemukiman, jadi bisa kapan saja lokasi tapak ini mengalami kebisingan tingkat tinggi maupun sedang. Solusinya membuat bangunan lebih kedap suara dengan material-material pendukung, sehingga suara yang ada tidak dapat masuk ataupun keluar dari tapak. Kemudian arah angin. Arah angin di lokasi tapak ini bertiup lebih sering dari arah selatan ke utara. Potensinya arah angin yang sejuk dapat menyejukkan dalam tapak dan terasa nyaman. Kendalanya arah angin yang berhembus tidak terarah di dalam tapak. Solusinya, setiap bagian tapak tidak ada vegetasi yang saling berdempetan yang bisa menghalangi masuknya angin sejuk yang datang, sehingga tempat tersebut terasa sejuk dan cocok dijadikan tempat untuk berkumpul. Selanjutnya, analisis tapak sirkulasi. Tapak ini merupakan hanya mempunyai salah satu akses utama untuk masuk ke dalam tapak, yaitu pada di Jalan Profesor Dr. B.J. Habibie. Selanjutnya, tapak ini memiliki jalan utama dua arah yang jarang terjadi kemacetan. Kendalanya tidak adanya jalur keluar selain jalan utama sebagai pintu masuk ke dalam tapak. Solusinya, pada bagian tapak bagian barat daya memiliki jalan yang dapat dihubungkan dengan ukurannya, cukup untuk sebagai tempat keluarnya kendaraan dari dalam tapak. Selanjutnya, aksesibilitas kendaraan. Lokasi tapak hanya memiliki jalan utama di utara dan lainnya di sisi barat. Potensinya, jalan yang berada di sisi utara bisa digunakan sebagai jalur masuk dan sisi barat digunakan sebagai jalur keluar tapak. Kendalanya, di sisi barat lebarnya hanya seluas 2-3 meter, jadi kurang cocok untuk dijadikan jalur keluar dan dapat menyebabkan macet. Solusinya, jalan pada sisi barat diperlebar agar bisa menghandle kendala yang ada. Lalu untuk area parkiran, agar tidak terlihat berantakan di dalam tapak, dibuatkan basement khusus parkiran. Lalu aksesibilitas pejalan kaki. Lokasi tapak ini hanya memiliki jalur untuk mengakses tapak. Untuk aksesibilitas pejalan kaki yaitu bagian utara. Potensinya dapat dibuatkan jalur untuk pejalan kaki dari luar ke dalam dan membuat jalan pedestrian di dalam tapak. Kendalanya hanya bagian utara tapaknya memiliki jalur pedestrian pejalan kaki. Solusinya, ditambahkan jalur pedestrian kaki
pejalan kaki di dalam tapak, serta untuk pengguna difabel. Entah dari luar ke dalam tapak, ke dalam gedung auditorium, entah ataupun dari basement. Selanjutnya, konsep tapak sirkulasi. Sirkulasi parkir menggunakan parkiran di bawah bangunan atau parkiran basement agar tidak terlihat berantakan jika dilihat dari atas site. Sirkulasi pedestrian di dalam site, selain terdapat sirkulasi parkiran, terdapat juga sirkulasi untuk pedestrian, yang di mana jalur di mana di dalam site keterangan berwarna kuning adalah jalur pedestrian utama. Lalu kendaraan yang dapat masuk ke dalam site berupa beroda 2, 3, 4, bahkan lebih. Lalu konsep tapak utilitas. Tujuan utilitas adalah untuk mendapatkan sistem kelengkapan bangunan yang sesuai dan dapat membantu kelancaran aktivitas dalam kawasan. Lalu pertama pada sistem elektrikal. PLN dan genset dihubungkan melalui main panel, lalu dihubungkan kemudian pada sub main panel, lalu pada trafo, subtrafo, sikring, ruangan, lalu dihubungkan lampu dan AC. Lalu selanjutnya pada sistem jaringan air bersih, di mana di sini mempunyai dua bagan yang dimulai, salah satunya dimulai dari air pump, pompa, ground tank, selanjutnya ke main filter water treatment, lalu ke pompa, ke upper tank, lalu selanjutnya ke bagian bangunan, lalu ke fire protection dan unit bangunan. Ada juga yang dimulai dari air hujan, pompa, ground tank, filter water treatment, lalu ke upper tank, bangunan, fire protection, dan ke unit bangunan. Selanjutnya, sistem jaringan air kotor yang mempunyai dua jenis, yaitu air kotor dan air bekas. Air kotor yaitu yang berasal dari urinoir atau kaskus dan kakus. Urinoir yang terhubung dengan bak kontrol, yang kakus juga terhubung dengan bak kontrol. Bak kontrol pada urinoir terhubung dengan sumur resapan, sedangkan yang bagian kakus melewati septic tank, bak kontrol, lalu menuju sumur resapan. Lalu kedua hal itu menuju ke fire protection. Lalu pada air bekas itu ada limbah dapur pantry, lalu ke bak kontrol, bak lemak, lalu ke bak kontrol, lalu ke sumur resapan, lalu ke fire protection. Selanjutnya ada floor drain, yang dimana ke bak kontrol, langsung ke sumur resapan, lalu langsung ke fire protection. Lalu di sini juga ada sistem pencegah kebakaran, yang dimana mempunyai tiga tahap, yaitu input, processing, dan output. Selanjutnya ada konsep tata landscape. Tujuan konsep tata landscape ini adalah untuk mendapatkan pola penataan pada ruang luar yang nyaman dan dapat mendukung fungsi bangunan dari lingkungan dan gedung auditorium. Dasar pertimbangannya yaitu kondisi existing vegetasi pada tapak, karakteristik taman, kesatuan lingkungan dan pemanfaatan potensi pada tapak, kondisi iklim dan cuaca, dan fungsi gedung. Kriterianya yaitu taman, penerangan, pola landscape, perkerasan, dan elemen ruang luar. Lalu kita ke bagian karakteristik tanaman. Nah, di mana saya memilih puncuk merah yang memiliki bentuk seperti itu, peletakannya sebagai fungsi penghias, warna pohonnya hijau dengan ujung berwarna merah. Lalu selanjutnya ada pohon flamboyan yang berfungsi sebagai peneduh. Daun yang berwarna hijau dengan bunga yang berwarna merah. Lalu pada morning glory, berfungsi sebagai penghias pada pagar.
Lalu daunnya berwarna hijau dengan bunga yang berwarna biru. Rumput zoysia yang berfungsi sebagai penghias dengan daun yang berwarna hijau. Lalu ada juga gelodokan tiang yang berfungsi sebagai penghias, daun berwarna hijau yang akan diletakkan pada dekat pagar. Lalu penggunaan paving block sebagai material perkerasan dan jalur pedestrian. Lalu lampu jalan untuk penunjang ke pengendara. Selanjutnya lampu taman untuk penerangan area taman. Lalu terakhir saluran drainase tertutup. Selanjutnya adalah program ruang data aktivitas. Di sini terdapat tabel data pelaku aktivitas dan jenis aktivitas. Pelaku aktivitas pengunjung memiliki beberapa jenis aktivitas, yaitu seperti datang, memarkirkan kendaraan, masuk bangunan, ke lobi, melakukan kegiatan, makan, ibadah, buang air, selesai kegiatan, keluar gedung, ke parkiran, pulang. Lalu ada juga pelaku pengelola yang memiliki jenis aktivitas seperti datang, memarkirkan kendaraan, masuk bangunan, ke bagian belakang panggung, melakukan persiapan acara, mengontrol segala audio dan video, berjaga-jaga, buang air, ibadah, makan, selesai kegiatan, merapikan kembali peralatan, istirahat, dan lalu pulang. Jenis aktivitas narasumber, yaitu seperti datang, memarkirkan kendaraan, masuk bangunan, menuju ruang tunggu, mulai kegiatan, masuk ke stage, makan, buang air, ibadah, selesai kegiatan, foto-foto, keluar gedung, dan pulang. Lalu selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar saya di mata kuliah struktur konstruksi bangunan 4, yang dimana gedung auditorium berstruktur lipat. Ini adalah denah lantai 1 saya. Nah, pada gedung auditorium saya ini memiliki ruangan gudang. Terdapat 2 ruang kontrol, ruang staff, ruang CCTV, 2 ruang tunggu beserta WC sebagai pelengkapnya. Selanjutnya untuk bagian ruang utama yaitu stage yang berkapasitas besar. Lalu ada juga penonton, ruang untuk penonton atau audiens yang dapat diisi oleh lebih dari 500 orang. Lalu terdapat juga lobi. Lalu pada lantai 2 itu ruangan-ruangan yang sebelumnya ada sudah tidak ada di lantai 2. Nah, pada lantai 2 ini memiliki 6 barisan audiens, lalu terdapat ruang-ruang seperti ruang sekretaris, ruang rapat, ruang untuk pemantauan audio, cahaya, dan video selama acara berlangsung, lalu ruang konsumsi, dan ruang staff. Rencananya insya Allah, Pak. Lalu, Rencananya insya Allah. jadi untuk lebar bangunan ini sebesar 92 meter dengan panjangnya 78 meter. Sekian dari presentasi hasil tugas besar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.